bayangan darah, terbitnya matahari kasih karunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih ya, bayangkan halaman-halaman Taurat Bapak Ibu. Bau darah memenuhi pelataran kemah suci, lembu, kambing, domba disembelih dari pagi sampai petang. Imam berdiri letih, tangan berlumur darah, namun hati manusia tetap resah Bapak Ibu. Pertanyaan pun bergema lintas zaman ya. Apakah darah itu sungguh menghapus dosa? Ataukah ia hanya mengingatkan betapa dalam luka dosa itu? Dan jika korban itu belum sungguh menebus, kapan dosa orang-orang perjanjian lama itu dihapus? Apakah mereka diselamatkan? Ataukah mereka hanya menunggu giliran sejarah? Hari ini kita membuka firman bukan dengan pisau imam, tetapi dengan kunci salib Kristus Bapak Ibu. Nah, korban di dalam Taurat itu sebenarnya penebus atau penunjuk. Firman Tuhan selalu berkata dengan jujur dan tanpa kompromi Bapak Ibu ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing menghapuskan dosa. Ini dikatakan di Ibrani 10:4. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tidak mungkin. Artinya sejak awal Allah tidak pernah menipu umatnya. Korban Taurat bukan solusi final Bapak Ibu. Melainkan bahasa pedagogis Allah ini. Apa sebenarnya? Korban sebagai penunjuk dosa ini. Rasul Paulus berkata, justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa ya, di Roma 3:20. Setiap kali darah mengalir, Taurat seakan berteriak, dosa itu mematikan. Upah dosa adalah maut. Seorang harus mati karena engkau hidup. Korban bukan penghapus rasa bersalah Bapak Ibu, melainkan cermin dosa yang tidak bisa disangkal ini. Nah, apalagi korban sebagai penangguhan hukuman ini. Imamat 17 ayat 13 ya. Berkata demikian. Ayat 11 ya, berkata demikian Bapak Ibu. Darah mengadakan pendamaian karena nyawa. Namun kata pendamaian di sini bukan berarti penebusan final Bapak Ibu, melainkan penutupan sementara atau kapar ya. Seperti luka yang ditutup perban, bukan disembuhkan akarnya ini. Allah menahan murkanya, bukan karena darah binatang. Itu cukup, bukan. Melainkan karena kasih karunia-Nya menunggu sesuatu yang lebih besar. Ini. Jadi kapan dosa orang-orang PL itu ditebus? Inilah rahasia Injil yang sering terlewat ya. Jawabannya tegas dan alkitabiah. Dosa mereka ditebus di salib Kristus. Firman Tuhan berkata, Kristus telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian lama. Bapak Ibu bisa baca di Ibrani 9 ayat 15 ini ya. Perhatikan ya, bukan hanya dosa setelah salib, tetapi pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya ini. Dan Paulus menambahkan ini, Allah telah menangguhkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu di dalam kesabarannya. Di Roma 3 ayat 25. Artinya Bapak Ibu, Allah menunda penghakiman. Menunggu satu momen kosmik dan ketika keadilan dan kasih bertemu di satu titik, di salib Bapak Ibu. Salib bukan hanya solusi ke depan, tetapi penyelesaian ke belakang ini Bapak Ibu. Iman orang perjanjian lama itu diselamatkan oleh apa Bapak Ibu? Bukan oleh darah binatang Bapak Ibu ya. Bukan oleh ritual. Bukan oleh Taurat. Firman berkata begini, Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Di Kejadian 15 ayat 6 ya. Di Roma 4 ayat 3 ini juga ya. Iman mereka itu menatap janji Bapak Ibu, meraba bayangan dan berharap pada Mesias yang belum mereka lihat. Yesus berkata,
Abraham bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Yohanes 8 ayat 56 ya. Mereka diselamatkan oleh iman kepada Kristus yang akan datang. Kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus yang telah datang. Salib berdiri di tengah sejarah, Bapak Ibu, mengikat masa lalu dan masa depan ini. Korban Taurat adalah bayangan menjelang matahari terbit, Bapak Ibu. Ya, tepat ini, tepat sekali Bapak Ibu ya. Itulah gambaran paling indah dan paling alkitabiah. Penulis Ibrani berkata, hukum Taurat hanyalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang, bukan hakikatnya sendiri. Di Ibrani 10 ayat 1 dikatakan begitu Bapak Ibu. Bayangan itu panjang saat malam Bapak Ibu, jelas saat fajar, tetapi menghilang saat matahari terbit. Korban Taurat seperti suara ayam jantan sebelum pagi, kabut sebelum mentari, dan detak jantung sebelum kelahiran. Dan ketika Kristus diperseru di salib, sudah selesai atau tetelestai, bayangan pun lenyap. Tirai bait suci terbelah. Imam besar sejati masuk sekali untuk selamanya ini Bapak Ibu. Jadi salib adalah titik temu bayangan dan kenyataan. Di salib, keadilan Allah dipuaskan Bapak Ibu. Kasih Allah dinyatakan dan dosa masa lalu ditebus. Dosa masa depan diampuni. Dosa masa kini dikalahkan Bapak Ibu. Tidak ada lagi korban berulang karena dengan satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Nah, jangan kembali ke bayangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya, jangan kembali ke bayangan ketika matahari kebenaran itu sudah terbit, gitu loh. Jangan hidup dalam rasa bersalah ketika darah Kristus itu telah berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jangan menggantungkan keselamatan pada usaha ritual atau moralitas, ya, karena bahkan Taurat pun menunjuk keluar dari dirinya sendiri. Hari ini salib bersaksi, Bapak Ibu, yang ditunggu Abraham telah datang, yang dibayangkan Musa telah nyata, yang dirindukan para nabi telah lahir, mati, dan bangkit. Kristus adalah korban yang sejati, bukan bayangan, bukan penundaan, tetapi penggenapan. Amin.